Indonesia negara hukum, tapi korupsinya masih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi gue udah nempel nih dari tadi. Nunggu si Neng, aduh lama banget nih. Udah dandan dulu. Nggak dandan sih. Tapi by the way dia sabar banget dari tadi nungguin ya. Iya. Luar biasa. Demi kesenian, Iya, sama-sama bener berkarya. Karena kan kita habis rekaman juga kan. Iya, benar. Terus sekarang kita mau ngapain nih, Neng? Nah, sekarang TV banget gak sih gue? iya. Kita sekarang mau jawab Q&A yang tadi teman-teman tanyain di kolom komentar itu loh. Oke. Tapi sambil makan ya aku ya, karena aku lapar banget. Iya, kita belum makan. Kita review makanan. Aku makan tempe, ayam goreng, pete, lalapan, ada tahu juga, tahu goreng, sama sambal. Itu petanya bau nggak sih? Ya gitulah. Karena kalau hidup wangi terus kan, yang wangi-wangi biasanya nyakitin. Q&A pertama Oke. dari Tias saja. Oke. Kenapa tema bajunya harus hitam-hitam kalian? Apa, Neng? Kalau aku pribadi Tadi aku suruh. apa? Kalau Neng aku suruh kan tadi pakai Iya, baju hitam aja. Neng. gitu biar kita lebih balance aja gitu ya. Karena tadi niatnya kan kita mau langsung syuting. Cuman karena waktu dan kondisinya nggak memungkinkan jadi kita nggak jadi syutingnya. Gitu loh. Atau mungkin lagi menggambarkan suasana hati aku mungkin yang lagi gitu. Kalau saya pakai hitam karena saya suka hitam. Oh ya? Karena hati saya belum putih, suci. Oh, luar biasa banget makanannya. Ya. Ini versi bucin, ini versi bijak. Oh. Enggak juga sih. Pertanyaan kedua dari Alfat 20_official. Pernah nggak sih ngalamin hal konyol saat rekaman, Kak? Tahu dia tahu. Kok aku jadi keingetan yang waktu itu loh. Yang astagfirullah. Yang tiba-tiba suara Awilan tuh melencong kemana-mana. Iya. Karena nih, aku kan guide-nya kan biasanya sama si Neng. Iya. Nah gitu, si Neng kan suaranya ngeliuk-ngeliuk ya. Iya. Aku mencoba ngeliuk-ngeliuk tuh. Tapi jadinya fals. Neng ada suaranya kayak kelok 9 dia. Weng. Aduh. Tapi kalau aku sih pengalaman recording yang konyol tuh apa ya? Pernah aku tuh dulu tuh saking groginya, jadi sebelum recording tuh pasti aku sakit perut dulu. Aku nggak bisa, karena saking groginya dan saking kayak deg-degan banget itu pas pertama-tama awal recording. Tapi sekarang sih udah lumayan kayak lebih rileks mungkin karena kebiasaan juga sih. Aku juga masih suka deg-degan sih kalau recording. Oh ya? Karena itu bukan keahlian bukan. Pertanyaan ketiga dari Neng Syamla. Di mata Bang Will, Neng Nada gimana dan begitu juga sebaliknya? Yang saat ini ya, Ya. kasihan sih. Lagi suka galau. Tapi dari tadi aku juga nasehatin dia mulu jangan galau. Masalah hidup tuh wajar. Jadi ya bahagia aja lah ya Neng ya. Kalau Neng Nada, tapi menurutku Neng Nada ini orangnya baik, humble, sama kayak aku juga santai ya Neng ya. Sama-sama santai lah, nggak terlalu ribet orangnya. Dan gitu bisa menghargai orang lain lah. Gitu. Itu kalau menurut aku. Kalau aku sih, menurut aku ya, Ya. selama kenal Awildan sekarang nih, Awildan itu orangnya yang aku suka tuh apa adanya. Jadi apa yang kita lihat di media sosial dengan real kenyataannya dia tuh emang itulah dia gitu, ngerti? Nggak banyak kamuflase gitu karena kebanyakan sekarang tuh orang-orang tuh kelihatan yang gimana banget gitu di media sosial, padahal aslinya tuh jauh banget dari yang sebenarnya. Dan Awildan tuh orang yang apa adanya banget menurut aku ya. Terus Bohongin orang lain aja aku nggak bisa, gimana bohongin diri sendiri. wih, luar biasa banget kan, panutan banget gak sih? Terus Awildan ini orangnya baik, lucu juga, tapi kadang-kadang julid sih. Lebih banyak julidnya sih kayaknya ya. Nggak Ya. julid, cuma kan kalau tadi kan menghibur Neng Oh iya aja. benar. Ya. Terus dewasa juga, jadi pola pikirnya tuh bijaksana gitu kan. Dan dia tuh adalah sosok lelaki sejati. Dan aku rasa semua laki-laki harus kayak Awildan deh. Kayaknya kayak harus Nabi Muhammad aja. Tapi pas aku dengar perjuangan cintanya tuh bener-bener kayak Apa nih? curcol ya. Apa aku mau nyindir yang sebelah juga ya? Aku nyindir yang sebelah. Oh enggak. Udah mirip penyanyi dangdut belum?
Dari AI_galeris, first impression masing-masing dari kalian pas baru kenal itu gimana sih? Dan kalau boleh tahu, pengalaman menarik apa yang pernah dialami dalam menghafal Al-Quran? First impression ketemu Neng. Ini jangan pada cocokologi, ini jangan pada bapak-bapak. Gue baru ngeliat cewek sebening dia. Asli. Bocah bening banget kata gue ya. Kagak ada nih di kampung gue nih yang begini nih. Tapi udah punya gitu kan. Terus juga orangnya baik, ramah, udah gitu sopan banget. Waktu itu aku ingat banget pertama kali ketemu kita di rumah Ricis ya Neng. Iya. Habis makan bareng, dia mau nyuciin piringnya. Saking Lagi apa ini? saking baiknya, saking kerennya nih orang. Ada Gokil lah. Ini nggak peres kan? Enggak. Aku nggak bisa peres orang. Tapi kalau tips apa pengalaman yang menarik dari menghafal Al-Quran ya? Ya. Aku pernah nggak tidur 3 hari untuk ngafalin. Oh iya, ini luar biasa banget. Terus. Udah itu doang. Kalau Neng, Aku lagi ngunyah dulu bentar ya. Aku pertama lihat Awildan tuh, aku sempat ngira Awildan tuh orangnya yang kayak kalem-kalem gitu loh. aslinya kalem nih. Oh ya? Aslinya kalem kalau udah sendirian kalem. Emang aku tuh pertama ketemu tuh waktu di rumah Icis. Aku kira Awildan tuh orang yang kalem, diem-diem baik gitu loh. Tapi ternyata, Sebelum aku patah hati kayak kemarin, aku orang yang kalem. oh ya, Cuma patah hati merubah pola pikirku. Karena patah hati kan biasanya kalau kita kalem-kalem terus inget kenangan sedih. Jadi aku harus terus-terus ceria kalau sekarang. oh gitu ya. Jadi itu adalah satu tips buat aku juga sebenarnya ya. Jangan melo-melo mulu, ntar makin sedih. Jadi Awildan itu orang yang humble banget juga gitu ya. Asik orangnya. Terus apa ya? Anjay. Tapi by the way, ngomongin tentang anjay, katanya kata anjay ini maknanya tuh nggak baik katanya. Ada yang ngomong kayak gitu. Kata Menurut anjay kalian emang nggak baik. Tapi lebih nggak baik lagi ngurusin hidup orang lain. Catet guys, quotes-nya catet. Kata anjay emang nggak baik, tapi lebih nggak baik lagi kalau kita ngurusin hidup orang lain. Kejahatan itu ada, tapi nggak bisa dibasmi. Sama kayak dosa. Dosa tuh ada tapi nggak bisa dibasmi. Kalau nggak ada dosa, Tuhan tugasnya apa? Malaikat maut tugasnya apa? Malaikat Pencatat amal. pencatat amal tugasnya apa? Kan gitu. Jadi ya udah, hidup mah jangan, maksudnya gimana ya? Ya mau yang lurus ya lurus, yang belok-belok ya belok-belok gitu. Jadi nggak usah ngurusin hidup orang lain lah, ngomong anjay lah apalah. Bener ya? Terlalu ngurusin hidup orang lain juga nggak bagus. Iya, ribet banget ya. Kadang-kadang dipersulit sama diri kita sendiri juga gitu kan, permasalahan tuh padahal santai weh gitu harusnya mah, santai weh, slow. Kalau untuk menghafal Al-Quran itu, aku tuh dulu waktu zaman di pondok, kebetulan abah itu kan ngajar juga di pondok. Aku nggak boleh keluar rumah dulu kalau belum hafal 2 lembar Al-Quran. Jadi abah itu Sehari 2 ngertiin lembar? targetnya sehari 2 lembar. Jadi dalam 10 hari itu udah 1 juz. Tapi Neng udah 30 berarti? Belum mutskin sih, jadi masih harus dilancarin lagi, masih harus sering murojaah lagi karena jujur aja dengan kegiatan yang sibuk kayak gini tuh jadi banyak waktu yang terbuang juga kan. Harus konsisten juga kalau Murojaahnya jadi ini ya? hafal Al-Quran. Iya, murojaahnya jadi kebagi-bagi gitu waktunya, nggak bisa fokus. Tapi doain aja ya, mudah-mudahan aku bisa hafal 30 juz, amin. Biar bisa kasih mahkota untuk orang tua di surga, Masya Allah. amin. Udah gitu, nama-nama penghafal Quran tuh udah tercatat di langit, Oh ya, Masya Allah. di Lauhul Mahfuz. Nah, saya kan ngafalinnya nggak sampai 30 juz. Mungkin di langit kagak ada nama saya tuh. Menolak Wildan. Bercanda. Tapi ada nggak sih cita-cita pengen hafal 30 juz gitu? Pengen. Cuma mumet juga lama. Nggak mumet sih, kayak ya sekarang udah sibuk juga, jadi seenggaknya kalau nggak ngafalin ya aku masih baca lah. Bener. Tapi yang penting banget tuh sebenarnya bukan menghafalnya, tapi memahami maknanya, memahami isinya, dan bisa mengamalkannya. Itu yang paling penting. Banyak zaman sekarang orang hafal Al-Quran tapi tidak paham dengan isinya. Nah, itu dia. Gitu. Dan dosa dari menghafal Al-Quran itu kalau kita lupa berat banget loh. Iya. Kalau nggak salah dosa itu sama kayak membunuh orang tua kita sendiri. Kalau lupa ya, katanya ya. Aku kata Ustadz tuh gitu. Ingat? Dan aku pernah, suatu saat itu aku pernah lupa. Dan aku nangis, bener-bener nangis. Dulu tuh sampai nangis, karena aku lupa ayat Al-Quran itu. Karena aku terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya aku nggak menyempatkan waktu. Jadi bukan nggak menyempatkan waktu sih, setiap hari juga tetap baca Al-Quran, tetap murojaah. Cuman
nggak seintens biasanya gitu loh. Dan aku sempat ngalamin di fase itu. Dan itu bener-bener kayak rasanya tuh hati tuh nggak enak banget, bener. Sampai sedih banget, hafalan yang hilang tuh. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih lebih di apa ya? Apalagi kalau udah patah hati gini kan jadi waktunya tuh Kadang emang lebih banyak. Allah perlu menggalaukan hati kita supaya ya, kita ingat sama Allah. bener banget. Allah tuh cemburu ketika kita mendoakan Allah, bener gak sih? Betul. Dengan caranya mematahkan hati kita supaya kita tuh kembali Allah tuh rindu rintihan kita. Betul. Iya benar banget. By the way, kok jadi ke situ sih bahasan kita? Panjang ya. Jangan lupa sepertiga malam kota sejadah. Bukan julid kan dia? Ya ampun. Ya next. Oke, next dari Paradila Ananda _. Kriteria pendamping idaman dari kalian masing-masing apa sih? Neng dulu. Ambilin dulu. Aduh. Kalau aku ya kalem, terus Apa? Kalem. kalem. Kalau yang sebelumnya gimana? Waduh. Jangan. Kalem ya. Intan gitu. Gerah gua nih langsung ya. Habis itu bersih, putih. Gua suka cewek putih sih. Dari gitu rewel kalau merhatiin. Maksudnya kalau perhatiannya tuh rewel kayak, kamu kan belum makan gitu. Karena aku suka banget kayak gituin. Kayak lucu aja nggak sih? Kamu tuh belum makan ya? Asik. Kamu harus makan sekarang. Ingat tuh anak kita. Belum makan dari kemarin cuma karena nungguin kamu. Asik. Terus ya nggak apa-apa nggak solehah. Belum terlalu ngerti agama nggak apa-apa. Kan nantinya aku bisa ajarin. Luar biasa. Setelah nikah kan kita ngaji bareng kan. Luar biasa. Gitu. Terus tapi biasanya aku ngeliat cewek itu dari kakinya nih. Kaki. Kenapa? Ya kalau nggak napak serem. Bisa-bisa kuntilanak. Iya. Nggak, aku suka aja cewek yang kakinya kayak gitulah. Kayak gimana? Bersih. Terus? Kukunya tuh rapi. Nggak kutekan. Terus? Bahkan sampai pernah aku ngejauhin cewek. Mutusin lah. Karena dia pakai kutek. Kutek itu kan katanya nggak nembus air wudhu ya? Bener nggak sih? Nah iya. Walaupun kadang kan makanya emang cewek kan biasanya pas haid doang. Cuma aku tetap aja nggak suka. Nggak suka. Kira-kira kriteria ini ada nggak di teteh-teteh semua yang lagi nonton ini? Cie. Kamu kalau nonton jangan baper ya. Terus ada lagi ya? Udah, Neng apa? Kalau aku sih sebenarnya nggak banyak alasan karena cinta itu nggak perlu alasan dan nggak perlu harus seperti apa karena nggak bisa ditebak-tebak juga kan. Waduh. Dulu itu aku pernah punya kriteria tertentu yang mungkin menurut aku tuh harus punya pasangan yang hidungnya mancung karena aku pesek gitu kan. Terus aku tuh harus punya pasangan yang kulitnya putih karena aku hitam manis. Terus aku tuh harus punya pasangan yang tinggi. Tapi pada kenyataannya ternyata aku tuh jatuh cinta jauh banget dari kriteria yang aku mau. Gitu. Karena hati itu nggak bisa ditebak gitu loh. Yang rambutnya Tiba-tiba. lurus ya. Bahkan yang aku benci itu, aku tuh paling gak suka begini loh. Justru ketika aku jatuh cinta kepada orang yang dulunya tuh kayak aku tuh gak suka hal itu. Dan itu tuh memang bener-bener aneh gitu kan. Nah, kamu aku juga dulu gitu. Ya. Dulu suka sama cewek yang lincah, Ya. aktif. Ya. Tapi sekarang, ya udahlah. Yang penting mah ada gitu. Yang penting ada. mah bisa menyemangatin. Nyaman juga kan. Nyaman. Kayak gitulah. Gak minta yang ganteng, gak minta yang banyak uang. Uang bisa dicari kok. Betul. Yang penting itu aja. Karena aneh aja kalau cinta mandang ekonomi. Itu aneh. Kalau menurutku ya. Gimana dulu zaman Rasul ya. Maksudnya katanya muslim tapi kok mandangnya ekonomi. Gimana kesederhanaannya Sayyidah Fatimah sama sahabat Ali. Gimana kesederhanaannya Umar bin Khattab ketika nggak punya apa-apa sampai batu aja direbus. Sebenarnya panutan umat Islam tahun 2020 ini siapa? Allahu Akbar. Maaf. Sabar. Kita tidak boleh hidup dalam kemewahan. Iya. Ya. Makanya Neng tadi
Bang, ntar kontennya aku nyaranin sih Neng, nanti kontennya sambil jalan keluar aja kali sambil makan. Terus mungkin Neng agak kaget juga kali ya aku aja kesini ya. Karena aku suka makanan gini adanya. Nggak kaget sih sebenarnya karena aku juga pecinta pecel lele sebenarnya. Jadi aku tuh emang orang yang seneng jajan di pinggiran gini daripada di tempat-tempat yang mewah gitu. Aku kalau masuk tempat restoran mahal insecure sumpah. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Padahal orang-orang yang ini makan di situ, yang lagi makan di situ yang aku lihat, uangnya belum tentu lebih banyak dari aku padahal. Ya juga sih. Bercanda. Jadi gitu ya. Itu masalah tentang kriteria. Next, pertanyaan dari Dwi Wirananda. Nggak ada kepikiran untuk bisnis bareng Bang Will dan nggak Neng? Ada sih, Neng Nada tuh sempat ngabarin aku, Bang aku mau belajar bisnis. Aku ajarin lah step-stepnya. Cuma kalau bisnis bareng mungkin belum ya Neng ya. Ya. Tapi aku kasih saran aja kan Neng, cara mulai bisnis, cara bangun bisnis yang baik, cara mempertahankan bisnis. Karena biasanya Neng bisnis itu ngebangunnya tuh gampang, tapi mempertahankan yang susah. Hampir sama kayak hubungan. Apalagi cowok kalau mencintai itu dari 100 ke 0, cewek dari 0 ke 100. Bener banget. Apalagi pas sakit-sakitnya tuh pas kita sayang-sayangnya terus ditinggalin. Udah. Oh, ya udah. Sabar. Next, Hey. pertanyaan dari Ayuni Ningsih _ Habis. Teh Nada lagi suka sama siapa sih? Kok sering bikin status galau terus? Waduh, ada yang tahu nih. Dia lagi suka sama ini guys. Ya, enggak. Privasi aja. Neng Nada suka sharing ke aku. Jadi netizen nih jangan cocokologi. Bang Wildan sama Neng Nada cocok gini-gini enggak. Kita sama-sama punya pilihan masing-masing ya, Neng. Ya. Kita bersahabat aja gitu. Kalau ditanya aku lagi suka sama siapa untuk saat ini, Sama Sofyan Nur ya? aku suka. Aku girang banget sih. Kamu kayaknya berharap ya sama aku. Oh, lu editor tapi pengen jadian sama bos ya? Hati-hati. Gitu sih. Nggak bercanda. Kalau untuk saat ini sih ya, serahin sama Allah aja deh. Lagi bener-bener di fase yang pasrah banget deh gitu. Iya, tapi tadi udah dibilangin kok. Tapi iya, Neng, ya. tapi aku jujur aja aku pernah di titik yang mungkin jatuh cinta sama seseorang dan jatuh sejatuh-jatuhnya, dalam sedalam-dalamnya. Mungkin dikatakan itu terlanjur cinta ya. Ya. Tapi aku sekarang udah kayak sadar aja gitu bahwa itu tuh sebenarnya salah. Karena kita sebenarnya nggak diperbolehkan untuk mencintai hal yang berlebihan melebihi kecintaan kita sama Allah. Dan ketika Allah patahkan hati aku, ya ini sebenarnya menjadi apa ya? Kayak tamparan keras gitu loh buat aku. Iya, kalau kata teman aku gini, Rio Ardila, jangan berlebih dalam mencintai karena yang berlebih biasanya akan berakhir perih. Nah, itu dia makanya. Tapi kalau untuk penyesalan sih ya nggak menyesal karena perkenalan aku dengan dia juga ada hal-hal positif sih? yang baik juga. Makin penasaran nih netizen kalau Neng nyebut-nyebut dia. Lagu yang udah kita cover ya, Neng. Bener banget. Terus ada lagu terbaru juga yang kita Iya. cover. Terus juga aku bakal ngebawain 2 lagu baru buatanku. Spesial banget. Ini masih rahasia lagunya ya. Masih Jadi ntar rahasia. kalian tuh pasti gak nyangka deh Awildan bakal nyanyiin lagu itu. Iya. Berarti mereka tahu ya kalau kita konser ya? Iya. Padahal tadi awalnya nggak dikasih tahu ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah Apa-apa gua lah, konser itu tanggal 27. Dah. Oke, Thank you. Bye.